Hai guys, ada potensi dam yang bisa terjadi untuk Bitcoin melihat pola yang sedang terbentuk sekarang ini, dan kita juga akan lihat ada bug di Glassnode yang cukup meresahkan on-chain analis karena menimbulkan kesalahpahaman di hasil-hasil analisa mereka, dan juga kita akan lihat harga Bitcoin untuk target jangka panjangnya bagaimana. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan time frame daily harga Bitcoin di mana kemarin bisa close tetapi ada perlemahan karena dia terhadang di level ini 32.430 dan hari ini dia lagi turun dari kemarin, sekarang berada di harga 31.450 dan ini merupakan semacam perlemahan daripada pump yang sebelumnya. Kalau kita lihat dari indikator, sebenarnya dia masih lebih condong untuk bullish. MACD-nya ini masih, kalau kita lihat masih mengarah ke atas. RSI-nya sudah berada di atas 50, namun ini belum, DMI belum cross ke atas untuk green line-nya. Dan kita akan lihat pola yang sedang terbentuk di atas di daerah 31.300 sampai 32.000 ini adalah diamond pattern, di mana kalau misalnya diamond pattern ini terbentuk dia masuknya dari bawah kemudian terjadi di sini, maka ini adalah reversal pattern, jadi bisa berbalik arah. Dan kalau kita lihat di sini dia masuk dari bawah naik, kemudian dia biasanya membentuk dua shoulders di sebelah kiri dan dua shoulders di sebelah kanan, jadi ada head-nya satu. Dan ini sangat jelas sekali, di sini itu ada shoulders-nya, di sini ada shoulders-nya, kemudian di sini ada head-nya yang ada pergerakan yang sangat drastis, ekstrim di tengah. Itu adalah ciri khas daripada diamond pattern. Kemudian ini ada membentuk shoulders yang kanan, dan prediksi saya adalah untuk kedepannya dia bisa ke sini dan kemudian membentuk shoulders yang kanan. Setelah itu kemungkinan dia menembus garis support yang di sini, kemudian dia retest dan dia akhirnya ke bawah. Jadi itu adalah kira-kira skenario yang biasa terjadi kalau misalnya diamond pattern ini itu berlangsung. Jadi ini reversal pattern, kemungkinan dia bisa ke bawah. Ke bawahnya kemana? Kita akan lihat, biasanya bisa diukur dari sini, kemudian dari daerah dia breakout. Kalau kita ukur dari panjang ini, secara kasar saja, itu dia turunnya sampai ke 30.400-an di daerah support selanjutnya yang merupakan di daerah sini. Oke, tapi ada kemungkinan juga dia bisa turun sampai ke daerah yang lebih rendah lagi, karena ketika dia berada di sini, dia belum mengalami yang namanya tes garis support ya teman-teman. Jadi dia langsung naik aja, meninggalkan daerah ini. Belum ada tanda-tanda, tidak ada tanda-tanda dia meretest daerah ini. Jadi ada kemungkinan juga dia bisa akan meretest di daerah 29.000 atau 28.800-an yang merupakan garis miring ini yang sekarang menjadi garis support ya teman-teman. Oke, itu dia berada di daerah 78,6 level Fibonacci-nya. Kalau untuk 30.400 itu ada di Fibonacci setengah. Oke, itu kira-kira target harganya untuk ke bawah. Kalau misalnya dia breakout ke atas, apakah bisa? Bisa-bisa saja. Kita akan lihat dia kemungkinan besar akan ke 32.600-an dan ada 1,618-nya di 33.000. Di situ akan ada resistance yang cukup besar di daerah 33.000 ini, dan sudah masuk ke daerah yang volumenya itu cukup ramai, yaitu di daerah sini, di daerah kotak biru ini. Jadi bisa sideways-nya cukup lama kalau misalnya dia naik di sini ya teman-teman. Oke, kita akan lihat untuk Bitcoin dominance, melihat apakah Bitcoin atau altcoin yang menguat. Kita lihat beberapa dari sudah 4 hari ini Bitcoin menguat terus terhadap altcoin, dan dia hampir saja mau menembus ke daerah yang lebih tinggi lagi, yaitu di resistance 46,9. Kalau dia tembus ke atas dari sini, maka dia bisa melanjutkan pergerakannya lagi ke atas ke 47,7%. Dan ini dia masih bullish di sini. Ininya juga indikator ini masih bullish. Jadi masih bullish untuk Bitcoin dominance. Pegang altcoin, altcoinnya itu melemah, kecuali beberapa altcoin yang memang lagi ada event atau memang lagi
tiba-tiba dipump oleh whale, itu lain cerita ya teman-teman. Tetapi kebanyakan altcoin itu akan melemah. Dan ini sangat kelihatan sekali untuk Ethereum. Kita akan lihat sekarang untuk harga Ethereum USD, dia sekarang sempat naik dari 1.700-an terus sampai ke 2.000-an dan sekarang hari ini turun. Oke, yang mau saya bilang adalah sekarang untuk Ethereum USD ini dia berada di pola secara jangka panjangnya dia berada di pola rising wedge. Oke. Kita lihat ya seperti ini. Jadi rising wedge untuk jangka panjangnya sejak 2016 di sini. Jadi kemungkinan dia bisa menyentuh di daerah garis support ini yang merupakan garis support yang sangat kuat. Ya. Dan harganya adalah di sekitar 1.300-an atau 1.400-an. Dan ini bertepatan dengan all time high di daerah sebelumnya di sini. Kita lihat di sini juga dia ketika mau parabolic run ke atas di tahun 2021 itu dia naik melewati all time high-nya di sini, kemudian dia tembus ke atas, kemudian dia retest di daerah all time high-nya, habis itu bisa melanjutkan harga ke sampai 4.000-an. Ya. Itu merupakan daerah-daerah yang penting 1.400-an, kemungkinan ini adalah daerah best buy di mana dia bisa bounce dari situ. Oke. Bagaimana dengan Ethereum Bitcoin? Ethereum Bitcoin ini adalah chart logaritmik, jadi kelihatannya seperti rata-rata. Jadi kalau misalnya tidak logaritmik, maka dia akan terlihat sangat curam, tapi kalau di logaritmik dia akan terlihat proporsional semuanya. Dia sedang dalam posisi downtrend, jadi dia harus membuat semacam fondasi. Kita lihat harus di support mana saja, yaitu yang pertama daerah support ini 0,058 sampai ke 0,54, di situ ada support yang cukup kuat, 0,047 di situ juga ada, dan bisa jadi juga ke daerah support yang terkuat untuk Ethereum Bitcoin, itu ada di daerah 0,037 sampai 0,040, yaitu yang garis putus-putus warna merah ini. Di sini cukup banyak sentuhannya, jadi kemungkinan besar akan bounce dari situ. Itu adalah best buy. Kalau misalnya kita punya Bitcoin, kita beli ETH, pakai pair Ethereum Bitcoin, kita beli di daerah sini, itu kemungkinan besar itu akan naik ke atas ya teman-teman. Jadi itu adalah daerah-daerah belinya, sekarang masih downtrend, jadi kurang cocok untuk memegang altcoin sekarang. Polanya apa? Polanya adalah kemungkinan adalah ini, pola symmetrical triangle seperti ini. Atau bisa jadi ini adalah pola ascending triangle seperti ini. Oke, jadi dia akan naik ke atas, meraih all time high-nya 0,15, setelah dia turun dari sini, habis itu dia akan turun lagi ke daerah sini. Itu adalah kemungkinan-kemungkinannya. Dan ini ada koin yang di-request oleh teman-teman subscriber. Teman-teman bisa komentar di bawah untuk merequest koin mana yang mau dianalisa teknikalnya. Dan sekarang kita lihat di sini untuk dari koin AV sendiri, dia sudah kenaikan, dia bounce dari 1,272 naik sampai ke $113 di daerah resistance di sini. Tetapi apakah sudah bullish? Belum teman-teman, karena dia masih swing, dia belum menyentuh ke daerah yang lebih tinggi daripada swing high sebelumnya. Dan ini juga ada swing low, jadi dia masih bearish sebenarnya, posisinya harus sampai close di atas $260 baru dia bisa beneran bisa bullish kembali. Tapi untuk kondisi sekarang ini, karena Bitcoin dominance itu menguat, jadi altcoin hanya mengikuti Bitcoin saja, jadi belum cocok untuk pegang altcoin sebenarnya sekarang ini ya teman-teman. Itu yang harus kita waspadai. Dia hanya mengikuti pergerakan harga Bitcoin. Kalau Bitcoin turun, ya dia bisa turun lebih dalam lagi. Itu. Oke. Dan kita lihat di sini ada Glassnode yang ada bug di programnya sehingga menimbulkan kesalahan di salah satu on-chain analysis indikator, yaitu ini long-term holder cost basis. Jadi di mana ini adalah grafiknya, di mana ini menunjukkan capitulation daripada long-term holder, jadi holder Bitcoin jangka panjang,
Di mana ini kelihatannya dia menyerah karena mereka kemudian menjual Bitcoin-nya. Jadi kelihatan bahwa mereka menyerah. Tetapi rupanya grafik yang sebenarnya adalah seperti ini. Mereka rupanya tidak menyerah. Jadi ini menimbulkan kesalahpahaman antara on-chain analysis di Twitter khususnya. Dan ini rupanya bagus untuk Bitcoin sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini yang terjadi, ini malah tidak bagus untuk Bitcoin karena dipikir orang-orang yang hold Bitcoin jangka panjang itu mulai menjual, jadi dipikir ada apa gitu. Tapi rupanya ini analah datanya. Malah mereka itu semakin banyak yang membeli Bitcoin, ya teman-teman. Oke. Dan ini adalah analisa jangka panjang untuk harga Bitcoin, di mana dia mengikuti pergerakan atau sesuai dengan fraktal grafik daripada Dow Jones di sini. Kita lihat kalau ketika Dow Jones ini dia sideways di sini, turun, Bitcoin juga turun di daerah sini, seperti sekarang ini. RSI-nya itu dia mengalami penurunan juga, dan ada 3 titik level di sini yang dia sudah disentuh oleh harga Bitcoin. Dan apa yang terjadi setelah terjadi 3 titik sentuh ini, harga Dow Jones tersebut langsung meningkat dan langsung parabolic pump ke atas, meninggalkan harga-harga yang sebelumnya. Dan ini kemungkinan besar bisa terjadi juga untuk Bitcoin, karena kalau dianalisa secara Elliott Wave, ini itu masih tahap wave 4, jadi belum wave 5, yaitu wave yang terakhir. Jadi dari situlah wave kelimanya itu Bitcoin bisa naik ke harga 100.000, 150.000, atau bahkan lebih dari 200.000. Itu juga sangat mungkin untuk terjadi di Bitcoin. Nah, itu yang merupakan analisa fraktal saja harga Bitcoin proyeksi jangka panjang. Nah, teman-teman ada pertanyaan apa? Teman-teman bisa komentar di bawah ini, dan ada request altcoin apa bisa komentar juga. Ini saja analisa untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.